Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Pak Wija, kita banyak yang mengkhawatirkan apakah dengan kesepakatan tarif ini, yang ekonom rata-rata mengatakan bahwa ini kesepakatan yang paling bagus loh untuk saat ini. Karena kita belum tahu nantinya Laos akan seperti apa, Myanmar akan seperti apa, Malaysia akan seperti apa. Tapi tendensi ini apakah kemudian akan meningkatkan nilai ekspor kita ke Amerika? Ya, kalau kita berbicara impact ke ekspor kita, ada dua variabel ya. Yang pertama adalah trade reduction, yang kedua adalah trade diversion. Trade reduction itu penerapan tarif ini akan membuat harga barang-barang di pasar Amerika meningkat. Sehingga otomatis total import dari Amerika akan sedikit turun. Karena harga naik. Jadi kalau dari sisi trade reduction, semua negara akan mengalami penurunan sedikit. Nah, yang kedua adalah trade diversion. Konsumer Amerika itu akan memilih produk yang berkualitas dengan harga terendah. Makanya di sini kita harus memastikan supaya tarif yang final yang kita peroleh nanti itu bisa bersaing, syukur-syukur lebih rendah dengan negara-negara dengan struktur ekspor yang mirip dengan kita tadi. Kita sudah menyebutkan Vietnam, Malaysia, Thailand, China, kemudian India, gitu ya. Sepanjang kita mendapatkan treatment yang lebih bagus, tarif lebih rendah, kita akan mengalami peningkatan surplus dari sisi nilai ekspor. Asal itu dilakukan? Asal itu dilakukan. Jika tidak? Jika tidak, misalnya ternyata tarif kita itu lebih tinggi daripada negara-negara yang menjadi pesaing kita, maka kita kena dampak dari dua hal tadi. Dari sisi trade reduction kena, dari sisi trade diversion kena, begitu. Jadi dampaknya akan cukup signifikan. Berarti sebenarnya 19% ini belum win-win, Pak? Saya rasa begini, kita kan tidak tahu akhirnya nanti negara lain dapat tarif berapa. Sehingga untuk berjaga-jaga, untuk menghadapi worst case scenario, siapa tahu mereka dapat lebih rendah, di waktu sisa ini, injury time sampai 1 Agustus ini, tetap kita melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan. Term dari kerjasama dengan Amerika. Ini bisa terkait tarifnya, kemudian yang kedua terkait dengan apa kompensasi yang mereka harapkan dari kita. Kalau saya concern masalah pesawat saja. Kalau yang lain-lain itu that's a good deal, tapi pesawat ini saya concern. Karena dan kita juga belum melihat kesepakatannya seperti apa detailnya. Betul. Tetapi begini, Trump kan sudah mengumumkan Indonesia akan membeli 50 Boeing 777. Kalau tidak diralat dari awal, ini akan menjadi kepastian. Jadi counter narasi itu mulai harus dibangun dari sekarang, minimal lewat ring satunya Trump. Syukur-syukur Pak Prabowo bisa berkomunikasi langsung lagi dengan Trump. Saya rasa pertemuan September itu kan setelah semuanya disepakati. Sebelum semuanya disepakati, idealnya ada komunikasi lagi. Baik, kalimat Trump yang mengatakan bahwa kami memiliki akses penuh ke Indonesia, itu bagaimana kita memaknai atau seberapa berbahaya sebenarnya statement itu? Begini, Trump kan seringkali mengexaggerate. Melebih-lebihkan ya? Jadi akses penuh, nggak ada itu yang namanya akses penuh. Tapi 0% nggak bisa dibilang akses penuh, Pak? Jadi begini, kan masih ada non-tarif measure. Kondisi-kondisi tertentu. Kemudian gini, Mbak, tarif 0%, kalau tidak berkompetisi dengan produk kita, tidak masalah. Justru masyarakat mendapatkan produk dari Amerika dengan harga murah. Memang yang akan berkorban adalah pemerintah. Karena potensi penerimaan dari tarif itu menjadi berkurang. Tapi dalam situasi seperti ini, saya rasa pemerintah terkait dengan penerimaan tarif itu bukan sesuatu atau bukan variabel yang penting, gitu. Yang penting kita mendapatkan deal terbagus. Bahwa kalimat atau statement yang biasa meluap-luap dari seorang Trump itu jangan langsung dimaknai as is. Berkali-kali Trump mengatakan A, ternyata tidak kejadian. Mengatakan B, tidak kejadian. Mengatakan C, diralat sendiri. Baik. Terakhir, bagaimana menjawab kekhawatiran bahwa kalau tadi Mas Fitra menyebut ini benchmark dalam tone positif begitu ya, tapi benchmark dalam tone yang mengkhawatirkan adalah bagaimana kemudian negara-negara lain di ASEAN misalnya nanti akan berpikir bahwa kalau kamu mau menekan Indonesia lakukan dengan cara Trump. Bagaimana menjawab kekhawatiran itu? Ya, saya rasa begini, kalau kita dijadikan benchmark itu artinya
negara-negara lain juga akan siap melakukan hal yang sama. Seperti Vietnam, tarif 0%, kemudian Vietnam membeli beberapa produk dari Amerika, gitu ya. Transshipment tetap kena tarif 40%, gitu ya. Itu rasa-rasanya ini akan menjadi platform yang akan diterapkan untuk banyak negara. Walaupun kemudian dari sisi tarif yang dikenakan bisa jadi sangat berbeda. Jadi diposisikan sebagai benchmark itu good. Artinya apa? Deal kita bagus. Tapi ini juga bad dalam konteks apa? Mereka akan coba mengalahkan kita. Jadi berusaha keras supaya di bawah 19%. Dan menurut saya sangat boleh jadi itu mungkin terjadi. Kita tahulah seberapa kuat lobbyis India di Amerika, nomor 2 setelah lobbyis Israel. Kita tahulah seberapa dekat Thailand dengan Amerika, histori dan lain sebagainya. Kita Malaysia juga, misalnya? Malaysia memang sedikit awkward ya relationship-nya. Karena secara konsisten pemimpin-pemimpin Malaysia itu cenderung keras kepada Amerika. Walaupun kita tidak mendapatkan luxury yang Malaysia dapatkan. Apa itu? Warga Malaysia kalau ke Amerika itu bebas visa. Kita Saya baru tahu. Kalau ke Amerika itu ngurus visanya sulit. Ini kan sebenarnya juga merupakan indikator kedekatan, gitu ya. Jadi analisis saya Indonesia lebih dekat dengan Amerika daripada Malaysia dengan Amerika. Cuman kita tidak boleh over confident dengan konklusi itu. Baik, Agustus kita tetap waspada, tapi kita juga berharap September Oktober pertemuan berikutnya Presiden Prabowo dengan Presiden Trump akan bawa angin segar apa. Pak Wijayanto, sayang sekali waktu kita sudah habis di sini. Terima kasih atas waktu Anda. Thank you. Pemirsa, segala upaya demi kesejahteraan rakyat patut dipuji. Pemerintah yang bekerja melalui beragam jalur termasuk diplomasi ekonomi, kita harapkan hasilnya bisa seluruh rakyat Indonesia nikmati. Saya Nastiti Lestari mewakili rekan Muhammad Irsal dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.